Ini bener-bener cara paling gila buat gandain uang di tahun 2023. Kalian harus main. Gila ya kali gue langsung ngomong tanpa disclaimer apa-apa sama sekali. Video ini tuh bakal jadi master cheat sheet untuk semua jenis kalangan orang. Investasi yang paling cocok buat lo itu apa? Karena as we know, instrumen investasi itu banyak banget. Tapi gue sampai cari di seluruh YouTube, gak ada yang klasifikasi instrumen investasi berdasarkan kategori-kategori ini. Jadi ini kayak permainan ya. Nanti kalian majuin mundurin video ini sendiri, terus cari yang kira-kira paling cocok sama kalian. Tapi gini, full disclaimer, ini bukan financial advice. Gue bukan financial planner, tapi gue udah invest di hampir semua instrumen yang gue tulis di sini. Jadi ini opini pribadi, again, kalian harus tetap riset sendiri. Kita mulai dari yang pertama ya, rules of the game. Jadi pas kalian main game ini, sambil kalian nonton video, kalian harus tahu ada 4 variabel. 4 hal yang kira-kira ngebedain lu tuh cocok invest di mana, yang paling bikin lu cuan. Yang pertama resiko. Di sini tuh lu harus tahu dari diri lu sendiri. Lu tipe yang bisa ambil resiko, apa yang nggak bisa. Yang deg-degan kalau misalnya uang lu tuh naik turun. Dan ini bakal gua isi dengan high atau low. Yang kedua itu waktu. Lu tuh full time nggak nih bisa buat invest atau trading? Apa lu punya kerjaan utama, misalnya ngurus keluarga, jadi profesional, dan waktu lu tuh cuma dikit banget buat invest. Sama high low. Kalian bisa sambil tulis by the way di kertas. Yang ketiga, seberapa banyak uang. Makin banyak uangnya, makin kalian bisa kehilangan lebih banyak. Tapi jadinya bisa lebih gue saranin untuk masukin ke yang beresiko. Tapi kalau uangnya dikit, kalian mendingan minta sugar daddy dulu. Kalian mendingan cari aset yang lebih nggak berisiko. Keempat, itu variabel yang lumayan penting, yaitu skill. Mau apapun aset yang nanti gue share, investasi apapun tuh kalian harus pelajarin semuanya. Seberapa jago kalian punya skill misalnya untuk baca chart, ngerti fundamental, sama high sama low. Dan karena video ini gue collab sama Peluang, untuk aset-aset yang ada nanti gue kasih liatin UI-nya langsung. Yang pertama, high. Ini menurut gue paling cocok. Trading crypto, spesifiknya derivatif. Kalian jago, punya banyak uang, punya banyak waktu, dan resikonya bisa gede. Dan ini jenis aset yang lu taruh 1 juta bisa jadi 1 miliar. Yes, gue nggak bercanda. Karena ada namanya leverage. Derivatif itu turunan dari kripto, dimana lu taruh 1 juta, lu bisa punya kripto senilai 100 juta. Misalnya kayak gitu. Dan ini semua by the way kalian harus google lagi lanjutan ya. Karena kalau gue jelasin semua di video ini, panjangnya bakal minta ampun. Tapi menurut gue itu yang pertama. High, yaitu kripto, derivatif. Karena dia gini, dan dia liquid. Nah tapi derivatif ini jangan lupa ya, you can lose a lot of money. Jadi makanya gue taruh yang uangnya gede dulu untuk main ini. Dan jangan all in juga. Yang kedua, selanjutnya low, high. Ini kalau menurut gue cocok trading saham blue chip. Trading ya, bener-bener kayak buy sell, bisa jual beli saham-saham kayak BCA, Mandiri, BRI. Karena relatif ini resikonya lebih kecil dan sebenarnya masih bisa dimaksimalin kalau kalian pakai margin. Again, istilah kayak gini nanti kalian google sendiri ya. Yang selanjutnya, high, low, high. Ini sama kayak yang pertama, tapi kan waktunya lebih dikit nih. Jadi kalian nggak bisa trading, bener-bener trading. Jadi kalian swing trade crypto. Kalian beli, ambil posisi, dan kalian bisa jual di 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Menurut gue ini salah satu yang paling bagus sih untuk kategori ini. Ada di Peluang juga ya by the way. Terus ada high, low, high. Di sini kalian bisa mulai trading saham Indonesia, second atau third liner, yang gerakannya tuh tetap cepat juga. Tapi again, ini butuh skill tinggi ya. Di sini karena tiket masuknya atau belinya bisa lebih kecil dan cepat naik turun, cocoklah buat kategori ini. Kalau high, low, gimana tuh? Ini menurut gue pribadi ya, saham US, di tradingin saham US itu. Nah, kenapa gue bilang skillnya butuh lebih rendah dibanding kripto derivatif ya? Karena saham US itu marketnya gede, perusahaan yang top itu udah likuiditasnya udah gede banget. Jadi pas masuk ke barang, nggak mungkin nggak bisa keluar, intinya kayak gitu. Dan karena informasinya jauh lebih publik dan jauh lebih matang marketnya dibanding Indonesia ya. Ke Indonesia harus mikirin bandar, money flow. Kalau di US tuh marketnya lebih matang. Dan kali ini gue proud to say, gue kolaborasi sama Peluang. Ini wealth tech platform pertama di Asia Tenggara yang bisa invest banyak banget aset di satu aplikasi. Kalian pakai kode ini ya, dapat hadiah dari mereka nanti. Nah, enaknya dari Peluang selain dari UI-nya bagus, mereka ada saham US, reksadana, emas digital, sama aset kripto. Kalau gue ngobrol sama CEO-nya, plan jangka panjang sih pengen ada semuanya bener-bener sampai aset-aset yang lain. Ini aman 100%, dijamin KBI, diawasin Bapepti. Mau pemula atau advance, kalian bisa belajar lewat Peluang Academy. Dan dia fee-nya tuh transparan. Jadi setiap fee yang di-charge, kalian bisa lihat, lumayan kompetitif dan beberapa aset tuh bahkan sampai gratis. 3 step doang buat akun top up investasi. Jangan lupa download pakai kode gue taruh di bawah. Selanjutnya, low, high. Nah, ini agak kontroversial ya by the way ya. Menurut gue di sini cocok di invest crypto tapi spot atau staking. Soalnya pas orang dengar resiko rendah pasti orang nggak mikir kripto. Tapi di sini tulisannya skillnya tinggi kan. Actually kalau misalnya percaya kripto dan taruh jangka panjang, terus kalian staking, itu bisa maksimalin cuan apalagi kalau waktunya dikit. Lanjut, high, low. Di sini menurut gue cocok trading ETF saham. Bagi yang nggak tahu, ETF tuh udah kayak reksadana tapi cepat bisa diperjualbelikan. Karena high risk, high time, tapi uangnya lebih dikit dan skillnya juga lebih dikit dibanding orang-orang di atas. Reksadana saham kan kayak bisa terima beres karena ada orang yang manage saham-saham apa aja tuh di
reksadana itu. Nah, ETF itu versi yang lebih cepat dan lebih gampang untuk di trading. Selanjutnya, high low. Di sini mirip invest di reksadana campuran atau bisa swing trade juga ETF reksadana campuran, tapi menurut gua nggak make sense sih. Justifikasinya pokoknya yang low skill itu gua lebih banyak produk-produk yang terima beres kayak reksadana atau nggak ETF gitu. Low high. Menurut gua ya, again ini jangan kelihatan kayak cocok logi. Karena kalau orang denger low risk, jarang bilang invest di saham US. Karena ini semua tuh nggak ada baseline-nya ya. Again, bukan financial advice. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, bedanya kan tadi trade saham US, ini invest. Dan prefernya di tempat-tempat blue chip, misalnya kayak Apple, Google. Gue bisa aja salah, tapi karena kombinasinya banyak banget, gak mungkin kayak gue bisa taruh semua. Tapi low risk high time, low money high skill, menurut gue sih investasi saham US. Oh ya, by the way, kalau saham US, di peluang tuh kalian bisa mulai dari goceng ya. Ada 560 pilihan saham global. Dan bukan cuma jual beli, kalian bisa dapat dividennya juga. Ini ada fitur signal buat bikin decision buat trading. Ada fitur leverage buat bisa double profit, tapi loss-nya bisa gede juga ya. Nah, kalau kripto mulai goceng juga bisa 210 aset populer dan transfernya terpercaya karena pakai Fireblocks. Yang lucu tuh ada fitur pockets. Itu udah dipilihin sama peluang berdasarkan tema ya. Dan lu bisa bikin pocket sendiri. Kalau mau lebih konsisten untuk invest, dia ada yang namanya fitur recurring buy. Jadi bisa beli terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jangan lupa ini code gua dapat hadiah loh. Linknya gua taruh di bawah. Nah, terus lanjutnya gini. Low high. Semuanya low kecuali skillnya high. I'm very sorry to say ruang geraknya nggak banyak. Jadi menurut gua investasi reksadana saham. Skillnya tinggi. Kenapa? Soalnya milih reksadana saham yang bagus, yang cocok sama manajer investasi itu butuh ngerti fundamental. Tapi taruh aja and forget it. Sorry, gue ralat. Investasi reksadana. Ini bisa general, karena ada kategori low risk. Kalau ngerti bisa low, tapi generally untuk low risk, coba dari reksadana pasar uang, tapi ya itu. Low, high, low. Nah, ini udah clear sih ya, invest di bond. Atau fixed rate, apapun itu, pokoknya surat hutang, put it and forget it. Bakal di siklusnya juga, itu bakal naik sama turun, kalian harus pelajarin juga. Habis itu ada low. Awalnya gue mau bilang deposito, tapi kalau deposito kegurus inflasi, jawabannya bisa sama, bisa ke bonds. Tapi jujur ya, mulai dari sini sampai dua opsi terakhir. Low high, high low. Intinya kerja bos. Ini yang tipe banyak resiko dan banyak waktu menurut gue bisa dimaksimalin dari coba cari income dulu sebelum cari fokus ke invest kemana. Tapi again, ini benar-benar bukan financial advice. Cuma lebih ke guide atau master cheat sheetnya gue pribadi dan gue bisa nonton nanti pas gue udah lebih berumur. Ya mungkin bisa berubah, tapi ya itu rasionalisasinya sih. And guys, gue bisa aja salah. Again, semua yang gue sebut itu kalian harus belajarin lagi sendiri dan sesuaiin sama portfolio kalian masing-masing. Jangan kalau misalnya gue sebut aset, oh kata kalau yang gini, langsung masukin semuanya. Ada namanya portfolio allocation, ada namanya weighting. Tapi ya anggap aja ini kayak gateway buat mulai belajarin aset-aset tertentu. Kali ini gue yakin video gue bakal di stitch atau bakal di komen atau mungkin dimaki ya sama financial influencer lainnya. Karena ini memang generalisasi yang nggak boleh dijadiin advice. Tapi kalau buat gue pribadi, gue sharing sambil gue belajar. Dan setidaknya kalian tahu beberapa nama-nama tadi, kalian bisa mulai Google sendiri dan mulai belajar. Siapa tahu ternyata beneran itu cocok untuk kalian. Ya, kira-kira gitu sih. Mohon maaf kalau ini salah loh. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.